Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Terminal 3 Ultimate Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk terbang lagi ke kota Pontianak di Kalimantan Barat. Sebelumnya saya pakai kelas ekonomi, kali ini saya mau pakai kelas bisnis. Maskapainya sama Garuda Indonesia. Dan nanti di akhir video teman-teman bisa menyaksikan sebuah sharing lah ya, cerita sejarah. Mudah-mudahan bisa jadi wawasan yang bermanfaat untuk teman-teman. Jadi terus saksikan videonya sampai habis. Nah, sekarang saya mau turun dulu ke bawah ini menuju ke Domestic Lounge Garuda Indonesia di Terminal 3 Ultimate. Ini dia, kita sudah sampai di Domestic Lounge Terminal 3 untuk penumpang Garuda Indonesia. Ya, jadi saya masih punya banyak waktu sebelum nanti pesawatnya berangkat pukul 10:50 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, saya mau menikmati sajian-sajian yang ada di Domestic Lounge Garuda Indonesia ini. Di sini bisa dikatakan makanannya cukup banyak ini teman-teman pilihannya. Ini ada chefnya ini masak telur omelet, telur dadar, telur ceplok, dan juga di sini disajikan makanan-makanan bernuansa Nusantara ini teman-teman, cukup lengkap. Tapi kayaknya saya makannya nggak mau terlalu banyak karena nanti juga di pesawat akan dapat makanan juga ya. Tapi nggak apa-apa, ini sekalian sarapan dulu sebelum nanti kita terbang menuju ke Pontianak dari gate 13 nih rencananya teman-teman. Oke teman-teman, ini makanan sarapan saya di pagi hari ini. Sedikit saja, nggak usah banyak-banyak. Sebelum nanti kita akan bergerak ke gate 13 untuk boarding ke GA 512 menuju Pontianak di Kalimantan Barat. Ini makanan kedua. Tadi agak penasaran sama nasi liwetnya. Taunya nasinya habis, ya udah kita makan lauknya saja teman-teman. Fasilitas yang tersedia di Domestic Lounge Garuda Indonesia di Terminal 3 Ultimate ini cukup lengkap teman-teman. Di sini ada toilet dan ada juga kamar mandi yang terpisah. Misalnya teman-teman mau mandi, nah di sini ada kamar mandinya. Misalnya habis terbang jauh dari luar negeri kemudian harus melakukan connecting flight ke kota-kota di Indonesia. Nah, bisa nih kalau mau mandi di sini biar seger. Juga buat teman-teman muslim di sini disediakan musola yang nyaman untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ini gate 13, nanti saya akan boarding dari gate 13 ini menuju ke pesawat GA 512 menuju ke Pontianak. Gate 13 ini dekat teman-teman. Jadi kalau kemarin waktu saya lebaran saya dapat di gate 28, gate Rawa Bokor, jauh banget. Nah, alhamdulillah kali ini saya dapat di gate 13 yang tidak terlalu jauh. Nah, saya mau lihat-lihat dulu nih pesawat apa yang akan saya gunakan nanti.
Rencananya pesawat akan menggunakan registrasi Papa Kilo Golf November Foxtrot Boeing 737-800 Next Generation. Oke, penumpang sudah mulai dipanggil untuk bersiap di depan gate 13. Waktu menunjukkan pukul 10:20 waktu Indonesia bagian Barat, sesuai dengan waktu yang tertera di boarding pass untuk boarding. Kita masuk ke dalam pesawat. Ini pukul 10:40 waktu Indonesia bagian Barat. Berdiri dulu tadi 20 menitan di depan gate 13. Jadi rupanya pesawatnya ini dari tujuan lain, teman-teman. Jadi setelah mendarat, dari mana saya nggak tahu, parkir, lalu kemudian pesawatnya dipakai ke Pontianak sebagai GA512 ini. Jadi tadi nunggu dulu teman-teman, pesawatnya mungkin dibersihkan dan lain-lain, baru kemudian kita bisa masuk ke dalam pesawat. Tujuan Pontianak ya? Iya. Nah, pesawat di sebelah kita ini Papa Kilo Golf Foxtrot Uniform Boeing 737-800 Next Generation, tujuannya ke Surabaya. Dia boardingnya di gate yang sama, gate 13, tetapi dia jadwalnya di belakang GA512 menuju ke Pontianak ini. Ini ada welcome drink sama snack selamat datang di kelas bisnis. Pilihan snacknya ada beberapa, kemudian minumannya juga ada pilihannya. Yang saya pilih untuk penerbangan kali ini adalah apple juice. Pesawat mulai pushback, teman-teman. Pimpinan penerbangan pada GA512 kali ini adalah Kapten Ghazali Syahwi. Keselamatan penerbangan sipil, sebelum lepas landas, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Pastikan juga pesawatnya berangkat telat sekitar 17 menit dari waktu yang ditentukan di schedule, teman-teman. Tapi ya mudah-mudahan nanti bisa kita kejar keterlambatan ini. Jadi mendarat di Pontianaknya bisa sesuai dengan schedule dan tepat waktu. Kita baru saja melewati main apron Terminal 3. Pesawat menuju ke runway 07 left, teman-teman, holding point November 9. Nah, itu kita bisa lihat di sini taxiway November Papawan sedang dibenerin, teman-teman. Jadi belum bisa dilewati. Kita langsung berbelok kiri nanti menuju ke taxiway November Papa 2, holding point November 9, runway 07 left.
Kita mencapai ketinggian jelajah teman-teman. Awak kabin mulai menyajikan santapan siang untuk para penumpang. Dan disediakan beberapa pilihan makanan untuk penumpang kelas bisnis. Yang saya pilih makanannya kali ini adalah nasi ayam ini teman-teman. Jadi penerbangan ke Pontianak memakan waktu kurang lebih 1 jam dan 12 menit. Cukup singkat. Nah setelah makan ini selesai, pesawat akan mulai desain ya teman-teman. Persiapan untuk mendarat ke Bandara Supadio di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pesawat sudah mulai desain teman-teman. Tadi sebelum terbang saya sempat ngintip perakiraan cuaca atau laporan cuaca di Bandara Supadio. Itu dilaporkan berawan, tidak hujan. Tapi kalau saya lihat di atas sini, actualnya nih kayaknya hujan teman-teman. Karena banyak awan-awan besar yang mengumpul di daerah kota Pontianak dan sekitarnya. Itu dia teman-teman, awan hujan sedang mengguyur kota Pontianak dan sekitarnya. Dan bagaimana dengan pendaratan pesawat kita? Nah, kita serahkan saja kepada pilot in command atau kapten pilot yang sedang bertugas di depan. Beliau adalah orang yang sangat berpengalaman, jadi tidak mungkin beliau melakukan keputusan yang dapat membahayakan penerbangan ini. Jadi, mari kita lihat pendaratan pesawat ini untuk menuju ke Bandara Supadio di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Jadi pada dasarnya awan hujan itu ada 2 jenis teman-teman. Awan hujan yang aman untuk dilewati oleh pesawat dan awan hujan yang tidak aman untuk dilewati oleh pesawat. Nah, apakah awan ini aman atau tidak? Untuk penerbangan kali ini yang paling tahu ya hanya pilot di depan ya. Karena mereka punya datanya semua dari weather radar dan dari laporan-laporan lainnya. Jadi, kalau misalnya pesawat ini mendarat melewati awan hujan, ya sudah dipastikan awan hujan yang dilewati itu adalah awan yang aman. Ya, itu kita bisa lihat hujan sedang mengguyur dengan jelas sekali dari sini teman-teman, mengguyur kota Pontianak ya teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan memasuki kawasan hujan itu. Mari kita saksikan sama-sama.
Detik-detik memasuki awan hujan yang sedang mengguyur kota Pontianak, teman-teman. Kita sudah melewati awan hujan, teman-teman. Jadi tadi awan hujannya adalah awan hujan yang aman untuk dilewati oleh pesawat terbang. Nah, sekarang masih pada fase critical phase menjelang pendaratan di Bandara Supadio. Jika pilot melihat atau menganalisa bahwa pendaratan tidak aman untuk dilakukan, maka pesawat akan melakukan go round atau membatalkan pendaratan. Jika pilot melihat bahwa pesawat ini aman untuk mendarat, maka pesawat akan lanjut mendarat di Bandara Supadio di Kuburaya, Kalimantan Barat. Alhamdulillah kita sudah mendarat di Bandara Supadio, mendarat di landasan 15. Ini kondisinya hujan. Alhamdulillah hujan adalah rahmat dan rizki dari Allah Azza wa Jal. Nah, sekarang kita akan segera menuju ke terminal bandara, parkir dan segera turun dari pesawat ini. Bandara Supadio di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat ini yang menjadi
pintu gerbang bagi masyarakat Indonesia yang ingin datang ke kota Pontianak, merupakan salah satu bandara di Indonesia yang pengoperasiannya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak sipil dan pihak militer. Bandara Supadio ini menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara, yaitu Skadron 1 yang mengoperasikan pesawat tempur jenis Hawk 109 dan Hawk 209. Pesawat Hawk 109 dan Hawk 209 merupakan pesawat tempur buatan Inggris, buatan British Aerospace, yang dimana Skadron 1 ini melakukan patroli ya di sekitar perbatasan-perbatasan di wilayah Kalimantan dan sekitarnya untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi jasa-jasa mereka itu sangat besar, teman-teman. Kita tiba di Bandara Supadio ini di gerbang kedatangan. Pesawat sudah parkir, waktu menunjukkan pukul 12:38 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara waktu kedatangan yang tertulis di tiket pukul 12:30. Tadi kita berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta mundur 17 menit dan kita tiba di Bandara Supadio mundur 8 menit dari waktu yang tertera di tiket ya, waktu kedatangannya. Jadi masih bisa mengejar keterlambatan, teman-teman. Jadi insya Allah ini berikutnya flightnya tidak delay lagi untuk penerbangan kembali ke Jakarta. Alhamdulillah masih tepat waktu dan sekarang saatnya kita menuju ke kota Pontianak. Sekarang saya berada di Taman Dirgantara Katulistiwa di Bandara Supadio. Jadi kemarin waktu saya datang di Kuburaya Kalimantan Barat ini, cuacanya diguyur hujan. Nah sekarang keesokan harinya ya, cuacanya ini panas terik, teman-teman. Sekarang saya berada di depan monumen pesawat A4 Skyhawk. Pesawat A4 Skyhawk merupakan pesawat yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara mulai dari tahun 1980 hingga tahun 2004. Ini adalah foto pesawat A4 Skyhawk TNI Angkatan Udara pada saat berpartisipasi dalam pagelaran air show di Bandara Kemayoran tahun 1986. Program pembelian A4 Skyhawk dan proses pelatihan para personelnya, yaitu pilot dan teknisi pesawat, dilakukan melalui operasi sangat rahasia atau operasi clandestine di tahun 1980. Operasi sangat rahasia itu dinamakan Operasi Alpha. Operasi itu dilakukan di tahun 1980 untuk mendatangkan atau membeli pesawat A4 Skyhawk dari Israel. Dan juga pelatihan para personelnya, yaitu pilot dan teknisi, juga dilakukan di Israel. Operasi ini sangat rahasia, bahkan sebagian besar personel TNI Angkatan Udara di masa itu tidak ada yang mengetahui operasi ini. Hanya personel yang terlibat langsung dalam operasi ini yang mengetahui persis jalannya
kegiatan operasi rahasia tingkat tinggi ini. A-4 Skyhawk merupakan pesawat tempur buatan Amerika Serikat. Pihak militer Israel melakukan modifikasi khusus untuk A-4 Skyhawk mereka. Modifikasi khususnya itu adalah terletak di bagian knalpot ini atau exhaust ini, teman-teman. Khusus A-4 Skyhawk yang digunakan oleh militer Israel, mereka mempunyai ciri khas, yaitu knalpotnya menonjol keluar seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini ya, dia punya exhaustnya atau knalpotnya itu menonjol keluar. Ini untuk mengecoh peluru kendali yang mengejar pesawat ini ya. Kemudian juga terdapat punuk di atas pesawat ini yang juga merupakan modifikasi dari militer Israel. Informasi mengenai operasi Alpha kemudian dibuka kepada publik dan diceritakan seluas-luasnya dan sejujur-jujurnya kepada masyarakat Indonesia pada tahun 2005. Pada sebuah buku, Operasi Udara di Timur Timur, karya Bapak Hendro Subroto, Marsikal Hanafi Asnan, selaku Kepala Staf Angkatan Udara, memberikan statement pada buku tersebut bahwa Operasi Alpha harus diceritakan dan diberikan informasinya kepada rakyat Indonesia dengan sejujur-jujurnya. Semenjak itu, kisah Operasi Alpha banyak muncul di media-media di Indonesia. Kisah-kisah Operasi Alpha dituturkan langsung oleh para pelaku Operasi Alpha di tahun 1980. Monumen pesawat A-4 Skyhawk yang terdapat di Taman Dirgantara Katulistiwa di Bandara Supadio ini merupakan pesawat A-4 Skyhawk yang didatangkan dari Lanut Hasanuddin di Makassar, teman-teman. Pesawat ini dicat sesuai dengan livery awal pada saat pesawat ini beroperasi di tahun 1980. Monumen ini masih terlihat sangat terawat ya, teman-teman. Mudah-mudahan monumen ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan juga bisa menjadi wawasan yang berharga bagi para pecinta dirgantara dan juga masyarakat Kalimantan Barat dan sekitarnya. Selain di Kalimantan Barat, monumen ini terdapat di Aceh, Pekanbaru, Jakarta, Makassar, dan Jogja. Nah, setelah berpanas-panas di Taman Katulistiwa Dirgantara di depan monumen A-4 Skyhawk, saatnya saya mau menyegarkan badan dulu nih, minum es di Mall Gaya. Ini nama tempatnya The Bamboo. Jadi tempat ini memang udah lama saya kunjungi. Kalau dulu tempatnya belum di Mall Gaya, teman-teman. Masih di Mall Ayani di Jalan Ahmad Yani, Pontianak. Nah, ini memang ada es favorit saya di sini, namanya es salju. Jadi es ini sangat tepat sekali jika dinikmati di musim atau di suhu yang panas ini, teman-teman. Sangat menyegarkan dan menghilangkan dahaga yang begitu cepat. Nah, tapi selain es, di tempat ini juga dijual makanan-makanan lain ya. Dan yang enaknya di Pontianak ini semua harganya sangat terjangkau, teman-teman. Ini saya pesen es salju dan kemudian istri saya pesen ini yang es rasa mangga ini, teman-teman. Nah, es salju ini tekstur esnya itu nggak kasar, teman-teman, lembut. Ini nggak tahu nih nyerutnya pakai apa. Jadi enak banget buat dimakan di musim kemarau atau di suhu yang panas. Sangat segar sekali, teman-teman. Nah, ini istri saya mau nyobain yang mangga. Favorit saya masih tetap sama yang dulu, es salju yang original. Untuk es mangganya ada topping tambahan, itu kayak cornflakes.
Nah, ini cemilannya yaitu cai kue dan somai, teman-teman. Lumayan lah untuk ganjil perut sebelum nanti kita makan siang di tempat yang lain. Makanan yang lebih berat ya teman-teman. Ini untuk menghilangkan dahaga sejenak saja. Ini isinya ada kacang merah, ada agar-agar dan lain-lain ya untuk es salju tadi. Oke deh, sekian dulu ini untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman terhibur. Saksikan dalam video-video saya yang lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Itu apa isinya? Kucai. Oh, kucai. Ya biasanya kayak ditaburin kayak bawang putih goreng gitu. Enak banget. Harusnya ada yang kukus nih, cuma yang kukus beda.